Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusro dalam menjawab soal ujian akhir semester Digital Inovatif Entrepreneurship. Saya pilih usaha kopi tuku untuk analisis strategi pemasaran digital menggunakan kerangka Sostaj. Latar belakang transformasi industri kopi di era digital. Industri coffee shop Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam 1 dekade terakhir dengan persaingan yang semakin intensif di kota-kota besar. Perubahan perilaku konsumen, khususnya Gen Z dan milenial, menunjukkan kecenderungan digital first. Proses pencarian informasi, evaluasi produk, hingga transaksi dilakukan melalui platform digital. Penelitian tahun 2024 mengenai top kopi tuku menunjukkan bahwa digital marketing dan digital payment berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Gen Z. Hal ini menegaskan bahwa eksistensi digital bukan bagi pelengkap, melainkan faktor determinan dalam persaingan bisnis kopi. Dalam konteks tersebut, diperlukan perencanaan strategi pemasaran digital yang sistematis agar perusahaan mampu mempertahankan daya saing dan relevansi pasar. Landasan teoritis marketing, conceptual explanation. Digital marketing strategi merupakan pendekatan terencana dalam memanfaatkan kanal digital untuk mencapai tujuan bisnis secara terukur. Fungsi utama strategi digital menentukan segmen dan positioning pasar secara spesifik, mengintegrasikan kanal komunikasi, media sosial, marketplace, website, mengarahkan konten agar mendukung conversion funnel. Yang keempat, mengukur efektivitas melalui indikator kinerja (KPI). Tanpa strategi yang terukur, aktivitas digital cenderung bersifat sporadis dan sulit dievaluasi dampaknya terhadap kinerja bisnis. Framework Sostaj. Model Sostaj Smith 2011 terdiri dari 6 tahapan sistematis. Model ini memastikan perencanaan pemasaran digital dilakukan secara berurutan, terintegrasi, dan berbasis evaluasi kinerja. Tahap fungsi strategis. As situation. Fungsi strategis, analisis kondisi internal dan eksternal, SWOT. O. Objectives. Penetapan target SMART. S. Strategi, arah besar perusahaan. T. Taktis, detail aktivitas pemasaran. A. Action, implementasi operasional. C. Control, monitoring, dan evaluasi. Profil kopi tuku didirikan oleh Tio Prasetyo pada tahun 2015 dengan filosofi sederhana. Kopi enak untuk semua orang. Nama tuku dalam bahasa Jawa berarti beli atau tempat membeli, mencerminkan positioning sebagai kedai kopi tetangga yang hangat dan akrab. Perkembangan dan capaian dimulai dari 1 outlet pada 2015, berkembang menjadi 39 outlet 2024 dan 54 outlet 2025, dengan target 200 lebih outlet pada 2026. Omset mencapai sekitar 1 miliar per hari dan ekspansi ke Korea direncanakan pada 2026-2027. Keunikan dan diferensiasi. Seluruh outlet dikelola langsung tanpa franchise untuk menjaga kualitas.
Strategi mengandalkan interaksi human to human dan word of mouth dengan ekspansi bertahap yang mengutamakan kualitas. Situation analysis, memahami internal dan eksternal, kelebihan dan kekurangan, strength and weakness. Strength, kelebihannya rasa konsisten di semua outlet. Kelemahannya kapasitas produksi terbatas karena manajemen langsung. Kelebihannya brand equity kuat sebagai kopi tetangga. Kelemahannya jangkauan terbatas di luar kota besar. Kelebihannya inovasi produk terkucur kopi literan. Kelemahannya tidak memiliki aplikasi sendiri. Kelebihannya loyalitas pelanggan tinggi. Kelemahannya ekspansi relatif lebih lambat. Kelebihannya manajemen langsung menjamin quality control. Temuan penelitian, faktor utama pembelian, harga terjangkau, rasa konsisten, pengalaman brand. Nomor 2, digital marketing dan digital payment berpengaruh signifikan pada keputusan beli Gen Z 2024. Konten informatif dan interaktif, tingkatkan minat beli karena brand awareness tidak selalu dominan. Situation analysis untuk opportunities dan threats-nya. Opportunities, rencana ekspansi internasional ke Korea. Threats-nya, kompetitor agresif, kopi kenangan, aplikasi digital masif. Opportunity selanjutnya adalah pengembangan produk turunan. Threats-nya janji jiwa, ekspansi franchise luas. Opportunity selanjutnya adalah kerjasama B2B, B2B, coffee subscription untuk kantor. Threats-nya perubahan selera konsumen. Loyalitas pelanggan tinggi, tapi threats-nya ekspansi relatif lebih lambat. Tren konsumsi kopi terus meningkat, threats-nya kenaikan harga bahan baku. Analisis ini menunjukkan bahwa kekuatan utama terletak pada konsistensi, kualitas, dan kedekatan brand. Sementara tantangan terbesar datang dari ekspansi dan kompetisi digital yang agresif. Dengan memaksimalkan peluang pasar dan mengantisipasi ancaman secara strategis, brand memiliki ruang tumbuh yang tetap kompetitif dan berkelanjutan. Objektif, metode SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Spesifik, fokus pada peningkatan brand awareness melalui konten digital yang konsisten dan membangun kedekatan emosional dengan konsumen. Measurable, keberhasilan diukur dari penjualan 1.200 sampai 1.500 cup per outlet per hari, pertumbuhan followers 20% per tahun, dan engagement rate sekitar 3 sampai 4%. Achievable, target dinilai realistis karena ekspansi 200 lebih outlet tercapai tanpa franchise dengan kualitas tetap terjaga. Relevan, strategi selaras dengan positioning sebagai kopi tetangga yang mengutamakan kedekatan, bukan sekedar transaksi. Time bound, memiliki batas waktu yang jelas, target 250 outlet akhir 2026, dan rencana ekspansi ke Korea pada 2026-2027. Strategi ini menekankan posisi brand yang kuat untuk melalui segmentasi jelas, positioning konsisten, dan diferensiasi yang terarah. Segmentasi dan target. Urban Indonesia ekspansi global, usia 17-45, pekerja kantoran, mahasiswa Gen Z, penikmat kopi konsisten. Positioning, branding sebagai kopi tetangga, berkualitas, terjangkau, serta inklusif. Diferensiasi kunci, fokus interaksi manusia, human to human, mengandalkan word of mouth authentic,
ekspansi bertahap dan tanpa franchise, quality control ketat. Strategi digital, konten hangat dan interaktif, membangun kedekatan emosional, fokus kualitas interaksi, kuantitas follower. Fokus kualitas interaksi lebih besar daripada kuantitas followers. Strategi ini bertujuan memperkuat kehadiran digital sekaligus membangun kedekatan dengan konsumen melalui konten, performa, komunitas, dan nilai berkelanjutan. Konten strategi, edukasi kopi dan brewing knowledge. Nomor 2, behind the brand storytelling. Nomor 3, interaktif konten. Performance marketing, target ads berbasis segmentasi usia dan lokasi. Kedua, retargeting pelanggan lama. Community activation, campaign user generate content. Nomor 2, your loyalty digital card. Green branding, kampanye eco-friendly packaging. Implikasinya, strategi ini tidak hanya meningkatkan visibilitas, tetapi juga memperkuat loyalitas dan citra brand secara berkelanjutan. Action plan, timeline 12 bulan. Q1 awareness and TikTok activation. Q2 paid ads and retargeting. Q3 loyalty program launch. Q4 evaluasi dan optimasi campaign. Sumber daya, digital marketing team, data analyst, social media specialist, content creator. Rencana ini disusun secara bertahap agar setiap kuartal memiliki fokus yang jelas dan terukur. Dengan dukungan tim yang kompeten, implementasi strategi dapat berjalan efektif sekaligus adaptif terhadap dinamika pasar. Check, control, and evaluation. Monitoring dan evaluasi. Key Performance Indicator, KPI-nya, penjualan per outlet per hari, hasil 1.200 sampai 1.500 cup, tercapai konsisten. Engagement rate Instagram, meningkat signifikan berdasarkan riset. Pertumbuhan followers IG, target 20% lebih per tahun, on track. Brand awareness, meningkat, riset Jingle MRT. Tools monitoring, Instagram Analytics, review GoFood atau Grab, survei pelanggan, riset eksternal, indikator pengukuran, engagement rate, click-through rate, indikator pengukuran. Nomor 1 engagement rate, nomor 2 repeat purchase rate, nomor 3 click-through rate, nomor 4 customer satisfaction score, nomor 5 conversion rate. Pendekatan ini memastikan strategi dapat diukur dan disesuaikan secara berkelanjutan. Rekomendasi berdasarkan analisis Sostek. 3 rekomendasi untuk memperkuat keunggulan kompetitif Kopi Tuku. Perkuat storytelling dalam konten digital. Buat konten yang mendalam tentang asal-usul biji kopi, petani, mitra, proses roasting, dan filosofi di balik setiap menu. Edukasi semacam ini akan memperkuat ikatan emosional dengan penikmat kopi sejati, membuat mereka semakin loyal karena merasa terlibat dalam cerita brand. Program referral untuk memperkuat e-worm. Luncurkan program ajak teman dapat minuman gratis untuk memberi insentif bagi pelanggan merekomendasikan Tuku. Resmikan hashtag Kopiku Tetangga sebagai wadah user-generated content dan adakan kontes foto dengan hadiah menarik. Strategi ini memperluas jangkauan organik tanpa biaya iklan besar. Kembangkan produk turunan dan layanan B2B. Produksi kopi kemasan untuk retail guna menjangkau konsumen di luar outlet. Tawarkan coffee subscription untuk kantor B2B yang sesuai tren kerja hibrid. Diversifikasi ini membuka segmen pasar baru tanpa perlu outlet fisik tambahan. Berikut adalah daftar pustaka sumber saya dalam membuat presentasi. Terima kasih. Strategi pemasaran digital berbasis Sostek memungkinkan Kopi Tuku mengoptimalkan kekuatan brand lokal
dan komunitas melalui pendekatan yang lebih terukur dan berbasis data. Dengan integrasi social commerce, paid marketing, dan CRM digital, Kopi Tuku berpotensi meningkatkan loyalitas pelanggan sekaligus memperkuat posisi kompetitifnya dalam industri kopi yang semakin digital dan kompetitif. Demikian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.